Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Paparan juga disebabkan karena faktor psikolog ya. Mungkin faktor dia mental. Jadi mungkin dia punya masalah, punya beberapa problem-problem dalam hidupnya, sehingga ya mau nggak mau dia kebawa perasaannya. Yang seharusnya dia itu tidak sensitif karena mungkin dari faktor yang lainnya. BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashir wa nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliku bihi abwabus syarr wa ala alihi latahar wa ashabil akhyar birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat Al-Bahjah TV, senang sekali kami hadir kembali dalam program Bincang Spesial Ramadan yang semoga Ramadan kita semakin baik pastinya, ibadahnya semakin bertambah, sunnahnya semakin dihidupkan, dan paling utama adalah yuk kita terus memperjuangkan untuk bisa khotaman Quran di bulan suci Ramadan. Seperti biasa dalam program Bincang Spesial Ramadan, Abi Aska nggak sendirian dengan Ustadz Rasyad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Abi Aska? Alhamdulillah. Masya Allah. Antum sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ceria banget ya hari ini, fresh, raut wajahnya seger. Buka puasanya pakai apa sih? Tentunya pakai yang nomor 1, kurma dulu. Kurma. Kolak suka nggak sih? Ya, suka. Kolak suka ya? Baik, Ya, pasti yang halal gitu yang ya. halal. Baik, alhamdulillah. Kita hari ini juga bersama dengan narasumbernya. Antum yang mau menyapa atau Ana nih? Kami. Oh iya, boleh, Masya Allah. silakan. Di samping Abi Aska Ya. ada Ustaz Soleh. Ustaz Soleh, kabar sehat? Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Masya memberikan Allah. doa antum semua. Semoga antum sehat semuanya. Amin ya rabbal Alhamdulillah. alamin. Masya Allah. Ustaz Soleh, keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Dan keluarga semakin dapat keberkahan ini karena dekat dengan orang-orang yang baik nih. Masya Allah. Di samping kami juga Abi Aska, Ya. kita sapa Ustaz Subhan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Antum kenapa nengok ke kanan? Nah, ini Kabar- ke sini. Iya, kabarnya sehat. Biar ya? antum tentunya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, berkat doa semuanya. Alhamdulillah. Ramadan itu biasanya apa yang paling antum rindukan? Rindu semuanya, suasananya, Ya. ibadah kepada Allahnya, kemudian orang-orang soleh juga pada berkumpul. Jadi banyak banget yang ada di Ramadan itu yang tidak kita temukan di bulan-bulan lainnya. Bulan-bulan lain. Apalagi dengan Ustadzuna, Ustadz Masya Allah, Ustadz Iya, Rosad, iya, Ustadz Aska, Masya Allah. Ustadz Soleh. Kita senang bisa Iya. berkumpul, bisa bersilaturahmi bareng-bareng. Alhamdulillah. Dan ketemuan di bulan Ramadan ya Ustaz Rasyad. Iya betul, Masya Allah. Iya. Luar biasa ya. Selama ini kita nggak pernah duduk bareng kayak begini ya. Masing-masing aktivitasnya selain daripada bulan Ramadan. Ustaz, sebelumnya antum pernah nggak sih baperan? Pastinya pernah ya. Pernah, contoh antum baperan apa? Ustaz? Aduh, rahasia nih. Iya, oke boleh lah. Kira-kira kalau orang baperan itu, antum nih punya teman baperan, gimana kira-kira? Ya kita tanya aja yuk ke pemateri kita pada Gitu ya. malam hari ini gitu. Iya. Pada saat ini kita tanya Ustaz Soleh mungkin Hmm. bagaimana sih Ustaz yang dimaksud dengan baperan Ustaz? Oh. Bismillah. Baik. Baperan itu kalau kita lihat itu kan adalah sikap seseorang ya yang cepat bereaksi. Ya. Bereaksi terhadap suatu ucapan atau keadaan. Bisa dia dianggaplah seperti tersinggung lah, atau dia gampangan lah, atau dia suka terbawa melonya cepat kayak gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita apa itu baperan itu hanya bahasa keren aja, bawa perasaan. Kalau kita mungkin bahasanya sensitivitas atau bahasanya itu lebih kepada kalau kita hassas lah gitu. Hassas aja orang tuh
gampangan banget itu kan. Ada yang cerita tentang kesedihan orang lain dia kebawa gitu kan. Ada cerita tentang kebahagiaan, oh dia senang gitu kan. Ada orang bilang kok saya di hidung kamu itu ada apa? Merasa hidungnya pesek, lalu dia menangis sedih kayak itu kebawa kita. Nah orang-orang baperan tuh kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Ya kalau kita menemukan itu ya nggak usah jauh-jauh, ngaca aja, kita juga sering merasa hal itu. Entah nanti baperannya baperan yang kepada sisi kebaikan atau baperannya yang malah memperburuk keadaan. Jadi ya baperan itu kurang lebih adalah sikap seseorang seperti itu. Padahal sesungguhnya kita ini harusnya bersikap merespon, bukan mereaksi. Kalau respon dan reaksi beda ya. Orang berakal pasti merespon segala hal yang ditemukan. Tapi aksi itu adalah hasil dari kesimpulan respon. Apa yang harus saya lakukan dengan hal ini? Baru itu beraksi. Nah kalau orang baperan, khawatirnya tidak seperti itu. Yang dia kedepankan adalah reaksi. Itu yang bahaya. Jadi belum diklarifikasi, belum melihat kebenaran, lalu dia merespon, bukan respon yang bereaksi. Tapi kalau baperan hanya merespon, reaksinya itu tidak langsung diperlihatkan karena memang butuh proses berpikir, maka ini orang ini bukan baperan kalau menurut kita. Ini termasuk orangnya adalah peka. Jadi apa yang dengar, apa yang temukan, oh sih ini apa nih? Respon, itu betul-betul. Kalau betul langsung bereaksi, dengar ini langsung marah itu. Orang ngomong kemana dia yang tersinggung. Nah ini yang kita khawatirkan yang memang tidak pas untuk seorang muslim lah. Karena seorang muslim harus pandai-pandai dalam hal memanage diri gitu kan, dan memang harus tahu bahwasanya setiap hal itu bisa ada memiliki wajah-wajah yang lain yang kita kenapa harus mengambil sesuatu yang memberatkan diri pribadi. Itu kan berarti kan masuk kepada berlebihan gitu. Ya masih banyak lah gitu, bisa kita pahami, bisa lebih fleksibel lagi lah pemahaman tentang baper itu gitu. Kalau Sundanya pundungan. Beda mungkin Nabi. Tekaupan. Kita nanya dulu ke Ustaz Subhan. Tekaupan. Iya, ke Ustaz Subhan dulu. Oh iya. Nah, menariknya lagi adalah cengeng berarti kalau tekaupan, maaf nih. Beda lagi gitu. Beda lagi berarti. Beda lagi. Udah lama saya di Cirebon gitu. Agak luntur gusandan saya, maaf. Baik, Ustaz, kalau ini kan berarti ketika baperan itu bisa saja dialami oleh oleh semua orang begitu. Nah, pertanyaannya kenapa itu bisa dialami semua orang ataupun mengalami baperan itu? Baik, baperan sendiri itu kan yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Soleh itu kan Masya Allah. Jadi bawa perasaan, terbawa perasaan artinya sensitif dalam perasaannya dia. Jadi apa sebabnya dan kenapa orang itu bisa baperan memang macam-macam sih sebetulnya. Sebabnya macam-macam. Jadi bisa jadi karena dia itu mungkin terlalu merasa dirinya itu sesuatu yang berharga atau sesuatu yang istimewa sehingga dia itu ketika ada cetukan dari seseorang kemudian dia merasa saya nggak begitu, saya nggak begini. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi baper gitu kan. Atau juga mungkin baperan juga disebabkan karena faktor psikolog ya. Mungkin faktor dia mental. Jadi mungkin dia punya masalah, punya beberapa problem-problem dalam hidupnya sehingga ya mau nggak mau dia kebawa perasaannya. Yang seharusnya dia itu tidak sensitif karena mungkin dari faktor yang lainnya, akhirnya dia jadi sensitif gitu. Nah, maka yang terkait baperan ini memang kita perlu untuk menjaga diri. Menjaga diri, menjaga hati, karena yang namanya baper itu kan urusan hati ya, urusan hati masing-masing. Jadi ya harus benar-benar kita menjaga hati seperti itu ya mungkin. Baik, Insya Allah ya. Tentunya kita kan mengalami masa yang berbeda-beda ya Abi Azka. Iya betul. Ada, kalau Abi Azka generasi apa sih Abi Azka? Kolot kayak. Kolonial. Iya kan kolot. Berarti milenial kayaknya. Iya, kolonial terkini kan kolot. Iya. Bisa. Tapi yang memang semua masa itu pasti ada perbedaannya. Ada sisi kekuatannya atau apanya. Cuma mungkin kita langsung aja ya antara generasi milenial dan seterusnya, apalagi sekarang generasi alpha ya, agak sedikit perbedaan. Ustaz Saleh, bagaimana sih perbandingan generasi dulu atau zaman dulu dengan zaman sekarang? Seperti apa sih Ustaz dalam hal menyikapi istilah baperan seperti ini gitu kan? Apakah habitnya atau apanya gitu?
Ya betul ya, kalau tadi kita sudah dengar bahwa subhan ada pengaruh psikis itu kan, itu trauma ya, traumatik. Jadi orang itu kalau kita melihat ini zaman dulu sama sekarang bedanya apa? Zaman dulu sama sekarang bedanya itu adalah di bagaimana perkembangan media sosial. Ya. Orang zaman dulu terkesan mereka tuh lebih tenang, mentalnya lebih kuat, tidak tergantung dengan omongan orang gitu kan, dan tidak banyak mendengar komentar buruk tentang dirinya. Dan orang zaman dulu lebih fokus kepada kehidupan yang nyata gitu. Sehingga dia itu fokusnya apa yang depan mata saja. Beda dengan orang zaman sekarang. Dia punya akun, punya media, dia upload apa, di komen, bawa perasaan. Aduh, perasaan sudah bagus, sudah dibilang jelek gitu kan. Kemudian dia karena banyaknya hidupnya terpaut dengan media luar, akhirnya pikiran dia itu terpapar banyak informasi yang terlalu banyak menjadikan dia tidak fokus dengan apa sih yang harus saya lakukan. Malah dia terpengaruh dengan hal-hal yang di luar daripada kewajiban dia sehari-hari. Maka yang kita akan membedakan di sini adalah orang zaman dulu sama sekarang lebih set mental orang zaman dulu. Karena tadi mereka tidak terpapar oleh kebisingan dan juga kalau kita limbah daripada media sosial. Kalau sekarang kan yang nggak manfaat, yang manfaat pun buru dulu semua. Jadi dibaca, dilihat, dikonsumsi. Akhirnya kan manusia itu setiap harinya kalau kita boleh umpamakan itu seperti memorinya itu kapasitas itu kan beda-beda ya. Ada yang beda 1 giga, 2 giga, 3. Itu dipenuhi oleh apa? Kalau sudah overload itu akan kepada gangguan pikiran. Kepada apa tuh bahasa istilahnya itu? Yang otaknya tuh brain rot itu apa itu? Burnout. Nah itu kapasitas berlebihan. Jadi orang itu memiliki kapasitas memori untuk mengisi informasi tiap hari itu terbatas. Seperti hanya bayi kecil itu dia kalau seandainya kebutuhan konsumsi informasinya belum cukup, dia akan melek terus mencari hal baru. Kita sama, kita memiliki batasan untuk bisa mengkonsumsi informasi dan pengetahuan setiap harinya. Kalau habis untuk sesuatu hal yang tidak kita filter yang terbaik, akhirnya masuk berbagai hal, limbah sampah, akhirnya mempengaruhi belum tidur kebayang, akhirnya fokus kita tuh tidak kepada dunia nyata, kepada hal yang di luar sana, akhirnya kita tidak produktif. Tapi orang-orang yang tidak terpengaruh itu, mereka fokus, saya sebagai petani besok ini, besok ini, besok ini. Jadi mereka hidupnya merasa lebih bernilai, bermakna, dan hubungan sosial dengan sesama pun lebih berarti, karena hidup mereka fokus dengan ada di depan mata, bukan fokus dengan ada yang di luar mata di layar sana. Jadi jauh sekali perbandingannya. Maka kesejahteraannya pun nanti berbeda terhadap kesejahteraan orang zaman dulu, zaman sekarang. Orang zaman dulu nggak peduli dengan omongan orang. Wong kita kayak gini, orang zaman sekarang jangankan omongan tetangga, yang ada di medianya pun berpengaruh gitu. Sampai ada orang sampai bunuh diri kan gara-gara dipojokkan oleh netizen kan. Nah, itu kan pengaruhnya besar sekali. Mentalnya sehat, kemandiriannya kuat. Orang zaman dulu itu orang yang jauh. Nah, sama sekarang ada nggak bagaimana sama nggak orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang? Kalau dia memiliki kesamaan jauh dari media, sama. Asalkan dia jauh dari itu akan sama dengan orang zaman dulu. Akan lebih kuat mentalnya, tertata pikirannya, lebih mandiri, lebih kuat. Begitu. Jadi kalau ada berarti sama ini saya ini salah ya, harusnya saya lebih kuat dengan cara menghindari. Tergantung. Nanti kembali kepada hajatnya dan juga tujuan. Seperti kita berdakwah media, ya berarti beda lagi kan ya. Ini untuk orang-orang yang memang dia sendiri saya tidak memiliki benteng untuk menghindari negatifnya paparan media gitu. Maka pilihlah menjadi orang yang uzlah gitu. Lalu seperti itu. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Di sini memang pertanyaan juga nih buat Ustaz Subhan. Sebenarnya orang-orang yang baperan itu atau dia terkena baperan itu positif atau negatif? Tergantung. Jadi kalau dari baperan ini kan sebetulnya baper itu kalimat yang ada di zaman sekarang ya. Saya cari-cari di KBBI itu nggak ada yang namanya baper ya. Cuman memang karena baperan ini terbawa suasana, terbawa perasaan. Nah, sehingga di sini nanti ada beberapa definisi tentang baperan tersebut itu. Bisa jadi baperan itu negatif, bisa jadi positif. Kalau yang negatif yang tadi misalnya dijelaskan yang panjang lebar bahwasanya yang orang baper itu karena ya tidak ada sebab yang jelas, tidak ada sebab yang harusnya dia nggak marah kok dia marah. Harusnya dia nggak kecewa, dia kecewa. Harusnya dia biasa-biasa aja, dia malah
membawa suasana itu jadi nggak biasa gitu kan. Jadi hal yang menjurus kepada keburukan, kepada sakit hati, kepada dendam, kepada dengki, kepada iri dan sebagainya, nah itu berarti namanya negatif. Kan begitu ya. Tapi kalau ada lagi yang positif, ibaratnya kalau kita ibaratkan tuh yang namanya baper atau perasaan itu kan seperti tadi hassas ataupun dzuk ya. Dzuk. Jadi para ulama menyebutkan yang namanya dzuk itu dalam hati seseorang itu ada perasaan. Perasaan yang memang harus dia jaga, dia rawat gitu kan. Sehingga ketika seseorang itu punya dzuknya yang baik, yang bagus gitu, maka akan terjadi nanti sesuatu yang bisa dibilang semacam kayak peka gitu. Bisa dibilang seperti peka. Misal ada orang disinggung masalah ini, masalah itu, entah itu masalah pribadi dia ya, ataupun dia mungkin masalah yang ada di rumahnya atau yang di kantornya, di sekolahnya, dimanapun, maka dia nanti akan koreksi diri. Dari sini nanti, oh jangan-jangan benar nih apa yang dikatakan oleh orang-orang nih, saya ini nggak baik, saya ini kurang ini, saya ini kasar orangnya, saya ini orangnya kok begini-begini. Nah, jadi dia nanti akan peka, kemudian dia akan koreksi diri, introspeksi diri, sehingga nanti dia akan berubah tuh. Itu bisa jadi positif tadi, gitu. Atau juga yang lebih hebat lagi nih, yang lebih hebat lagi, ada yang namanya satu sifat, yaitu dia itu membela diri, membela agama, membela syariat. Ya, jadi kalau dikatakan kan seseorang yang marah itu kan tidak diperbolehkan. Seseorang yang marah kan tidak diperbolehkan, atau dikatakan dalam hadis la taghdab walakal jannah ya. Jangan kau marah, maka bagimu adalah surga. Nah, di sini marah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah marah karena mungkin dianya dihina. Ya kan? Marah mungkin karena dia fisiknya atau sesuatu yang ada dalam pribadi dirinya itu dihina, kemudian dia kok marah. Nah, ini yang jelek itu. Ya, seharusnya dia koreksi diri, kok dia nggak ini, malahan dia kok melawan gitu kan. Nah, tapi ada satu lagi sifat yang namanya as-suja'ah. As-suja'ah itu di saat ada seseorang kok melecehkan agamanya, melecehkan syariat, mencaci maki Tuhannya atau nabinya atau para ulama. Nah, ini beda lagi nih. Atau gurunya misalnya nih. Nah, guru yang mengajarkan dia dengan kebaikan, ternyata seseorang ini, ada orang yang ibaratnya menjelek-jelekan gurunya, kemudian dia punya rasa punya rasa empati di sini, punya rasa nggak terima nih kalau gurunya dihinakan, atau mungkin syariat yang dihinakan, apalagi nih kan. Nah, maka di sini namanya sifat syaja'ah ini. Syaja'ah ini berubah menjadi suatu keberanian. Sehingga nanti dia ini perasaan dia ingkar terhadap orang yang mengingkari agama, orang yang mengingkari ajaran Nabi SAW, ajaran Allah SWT, maka ini nih sifat yang bagus, sifat yang positif. Artinya ya ini kita kembali lagi kepada hati kita. Ya, Masya Allah. sehingga mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin. Masya Allah. Jadi menarik juga karena ketika ini ada nilai positif, si baperan itu ada juga baperan ini menjadi yang negatif. Apalagi tadi perihal positif ketika itu kita baperannya terhadap syariah. Nah, ini menarik nih, Ustaz. Ketika misalnya ada orang atau ada siapapun yang kita mendengar nih secara ucapan, secara bahasa, ini bikin baperan kita karena ini adalah syariat. Contoh misalnya, ngapain sih sholat? Yang sholat juga banyak tuh yang begini-begini. Nah, itu kan syariat yang direndahkan. Nah, itu seperti apa, Ustaz? Apakah boleh kita baperan oper begitu karena itu syariat secara positifnya, atau seperti apa, Ustaz? Tindakan kita itu harus ditimbang dulu. Jangan sampai sesuatu yang buruk kita balas dengan sesuatu yang buruk. Ya. Ketika ada orang melakukan suatu tindakan, ucapan, ataupun yang memang di situ memunculkan hal negatif, maka kita jangan memperkeruh suasana. Betul kita marah, betul kita tidak ridho. Tapi apa cara yang terbaik? Dan kita harus tahu orang itu kenapa begitu, kan begitu. Apakah dia ini jahil? Apakah dia orang awam? Latar belakang seperti apa? Beda kalau dia itu latar belakangnya orang berpengetahuan, paham.
Berarti kan di situ ada makna inna di situ pembangkangan. Tapi orang awam yang nggak paham tentang sholat, hidupnya pun dari dulu nggak pernah kenal pondok, tugas kita mengajari. Ya respon kita mengajari. Ya. Jadi kita merespon, oh ini begini, langsung kita mikir, kenapa dia begitu? Seperti ada orang menghina Islam, apa kita langsung kita perangi? Tunggu dulu, barangkali dia kena Islamophobia yang mana orang-orang musuh Islam menjelek-jelekan Islam depan mata dia, sehingga dengar orang Muslim langsung, wah dia. Nah, maka kita lihat dulu latar belakangnya. Ketika tahu latar belakangnya apa, maka tindakan kita akan lebih tepat. Maka itulah yang dinamakan dengan dakwah, mengajak pada kebaikan, melarang daripada keburukan. Lihat dulu kenapa dia begitu. Nah, baru kita kan melakukan tindakan sesuai dengan latar belakang kenapa dia begitu. Kalau kitanya memperlakukan semuanya dengan apa yang kita mampu, tapi tidak melihat kepada pelakunya itu, bisa jadi memperkeruh. Kalau kata Buya kan, kalau Anda yang membela kebenaran, maka jangan kebodohan dengan ilmu. Pahami dulu tuh, masalahnya apa. Oh mungkin orang ini begini, maka pendekatannya pun berbeda. Beda dengan santri sholat. Malah santri udah paham, maka kita tinggal kasih hukuman, kasih peringatan. Tapi kalau orang luar, kita kasih hukum, nggak bisa. Tanyanya dulu, kenapa nanya lebar? Oh ternyata dia belum paham, dikira sholat itu bukan sesuatu yang harus dilakukan atau wajib. Betul, sesuatu ya ibarat kata, satu hal yang menurut dia itu tinggalkan boleh nggak ada masalah gitu. Bagi dia yang wajib cuma sholat id contohnya. Oh berarti pengetahuannya, nah, tinggal kita tambahkan pengetahuannya. Setelah tahu kan bisa jadi orang itu akan menyesal dan oh saya akan lebih baik. Itu yang dilakukan oleh Al Habib Ali Abidin bin Abraham Al-Jufri. Ketika ada orang tidak menghina bagian Nabi, bukan harus kita, tapi kenalkan dulu. Barangkali dia itu menghina bagian Nabi karena dia itu tidak kenal bagian Nabi yang sebenarnya, tapi karena ada lisan orang pembenci. Akhirnya pun ikut membenci. Nah ini bagaimana? Kenalkan dulu. Setelah itu nanti tanpa kita membaca, tanpa kita harus melakukan sebuah perlawanan besar-besar, orang tersebut akan menyadari dan menyesali, bahkan akan menjadi pembela bagian Nabi di masa yang akan datang. Maka itu, lihat dulu apa latar belakangnya. Baru kita akan mendapatkan solusi terbaik sehingga keburukan tersebut teredam dan terganti dengan kebaikan. Jangan diperkeruh dengan reaksi yang berlebihan. Khawatir tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk kita meredam keburukan tersebut. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini semakin membuat kita semakin tenang. Iya, Masya Allah. Terutama baperan itu boleh. Tapi berlebihan juga jangan. Tapi juga kita harus mencari sebenarnya apa yang sudah dilakukan sehingga bisa saja karena ketidakpahamannya tadi. Ya, baik. Menarik banget Ustaz. Kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih Ustaz Soleh dan juga Ustaz Subhan. Kami akan kembali di program Bincang Spesial Ramadan setelah yang berikut ini. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Sahabat Al-Baja TV, kembali kita bersama dalam program Bincang Spesial Ramadan dan kita di sini bersama dengan Ustadz Soleh dan juga Ustadz Subhan. Ustadz Subhan. Insyaallah. Bang Ustadz Subhan. Iya, pakai bang ya. Iya. Pakai bang Ustadz Subhan biar beda. Biar beda gitu ya. Iya, karena khawatir nanti baperan kalau nggak di. Tapi Ustadz nih, menariknya lagi adalah ketika ya biasanya kan masuk grup tuh. Wah, ada yang ini akhirnya udahlah saya keluar grup aja. Kayak ke bawah baperan gitu kayak. Nanya juga nih. Atau di blok. Di blok ya. Ke Bang Ustadz. Nih, kalau dampak dari baperan itu sebenarnya apa aja sih? Baik, ya kalau dia baperannya kayak yang negatif ya, ya dampaknya akan negatif. Yang negatif. Ya tadi dicontohkan, udah contohin tadi. Kalau orang terbiasa dengan ibaratnya baperannya negatif, maka di saat ada orang yang komentar ini, komentar itu, dia bakal sakit hati, kemudian dia udahlah, nggak usah lah, udahlah.
Makanya tadi keluar grup, Kalau suami istri, blokir. kalau suami istri Sama aja. Lebih parah lagi. Biasa kayak gimana ya kalau suami istri? Tapi nggak usah curhat. Nggak pernah diem. Ya, ini kan kita bukan bicara aib ya. Tentu ini kita tidak menyebut nama orang kan. Benar. Apakah cemberutnya sebulan gitu kan kalau baperan istri gitu kan? Iya, benar. Oh, yang cantik cemberut jelek apalagi yang jelek ya. Betul. Iya, Tapi jadi beliau masih menjelaskan, Ustaz. Baik. Iya, siap. Yang namanya baperan itu kan bisa terjadi kepada siapapun. Masya Allah. Bisa sesama kawan, sesama Tim. tim, kru kan. Bisa juga sama suami istri. Iya. Orang tua sama anak bisa jadi. Iya. Anak sama orang tua atau misal murid dengan guru. Iya. Nah, Oh, gimana? makanya nih? tadi itu. Ya kalau murid baper pada gurunya ya berarti durhaka namanya. Murid durhaka nih gitu. Oh, Jadi udah. ada satu kisah. Ada satu kisah yang disebutkan oleh guru kami, Yahya, bahwa ada seseorang itu pernah berobat gitu kan. Iya. Pernah berobat dia tuh diperiksa sama dokter, dia badannya sakit dia. Badannya sakit, anggota tubuhnya sakit. Iya. Diperiksa sama dokter, akhirnya kepalanya diperiksa, kata dokter ini bagus. Dicek lab, ini dalamnya darahnya diambil, bagus juga. Tangannya ini semua, kaki, perut semua dicek bagus. Iya. Ya, ternyata tapi dia masih sakit nih. Masih sakit. Orang masih sakit. Ya, kemudian akhirnya dilihat di dokter itu ternyata ini normal semua ini, Pak. Normal semua. Nggak ada yang sakit ini. Nah, ternyata tapi kok saya sakit banget ya, Dok ya? Iya, Masya Allah. Setiap saya ini misalnya nih ini bagian ini sakit, ini sakit, ini sakit, ini sakit. Ternyata dokter ini belum meriksa satu hal. Apa itu? Jemarinya dia belum diperiksa. Jemarinya. Jadi telunjuknya dia ini belum diperiksa, ternyata yang sakit sumbernya adalah di telunjuk. Sehingga dia mau nyentuh apapun ya rasa sakit. Nyentuh ini ya sakit dia ininya. Nyentuh ini ya sakit dia. Nyentuh ini ya sakit ya. Nah, di sini faedahnya adalah hikmahnya bisa kita ambil bahwa kita melihat seseorang itu dengan dengan apapun yang orang kok kayak orang jahat, ini orang buruk, ini orang jelek, ini menghina, ini. Ternyata dia hanya ngoreksi yang lainnya, tapi dia nggak pernah ngoreksi hati sendiri. Nah, jadi bukan orang lain yang salah, tapi hatinya sendiri dia yang salah. Sehingga orang lain dianggapnya salah semua. Padahal dia sendiri, dia nggak periksa dia hatinya. Nah, maka ini yang dampak dari orang yang baperan itu, maka dia akan selalu sakit nanti hatinya. Nggak enak. Berbeda dengan tadi yang positif ya. Kalau yang positif mah, sudah enak sudah. Apapun yang dia alami ya udah dia menjadi enjoy aja udah. Menikmati, bahkan itu jadi perjuangan. Wah, ini berarti saya harus lebih bagus lagi nih. Wah, ini orang ngomong saya kuat, berarti saya harus ini lagi, koreksi dia. Sehingga nanti dia menjadi orang yang lebih baik, lebih tinggi lagi derajatnya. Naik pangkat dia. Allah. Masya Allah. Abi Azka, luar biasa ya dampaknya. Abi Azka pernah berobat ke dokter nggak? Sejauh ini sih pernah, Ustaz. Tapi bukan perihal hati. Perihal hati ya? Bukan. Kadang ya apa namanya bahasa Sunda, kekeong. Kesemutan. Tapi memang Abi Azka kalau kita bicara tentang dampak itu kan orang itu kan akan berobat karena dua ya, Abi Azka. Kalau penyakitnya parah atau menular. Ini kan sudah bicara nih. Bahwasanya baperan itu bahaya, bikin nggak enak menjalani hidup dan seterusnya lah yang tadi disampaikan beliau. Tentunya obatnya apa? Mungkin kita tanya aja langsung Soleh ya. Masya Allah. Di dalam menata hati ketika baperan. Ya, kalau kita melihat dari sebab, kita akan mengetahui dari mana kita harus memperbaiki. Kalau orang tersebut memang memiliki traumatik, berarti kan dia harus mengobati itu dulu. Kalau tidak bisa sendiri, minta bantu orang lain. Di sana ada yang namanya muhasabah. Coba kita mengukur diri kita. Kenapa saya harus selalu bersikap negatif ketika mendengar perkataan begini? Atau kenapa saya terlalu cepat bereaksi terhadap suatu hal? Kenapa? Oh, berarti saya kurang sabar, berarti saya ini kurang tenang, saya kurang zikir kayaknya nih. Karena kan ala bidzikrillah tatmainnul qulub gitu kan, ketenangan hati. Kemudian kita ini kayaknya kalau dengar kayak gitu merasa saya yang salah. Kenapa saya harus merasa salah? Barangkali bukan saya. Di situ ada overthinking yang harus diperbaiki. Jadi
kalau kita membangun hati kita untuk husnuzon pada orang lain, maka yang orang lain niatkan buruk pun di mata kita mah indah gitu. Orang lain menyindir, oh itu lihat tuh yang hidungnya gini. Kita mah berpikir ya Masya Allah ada ya orang punya hidung kayak gitu indah banget. Padahal itu kita. Tapi karena emang orang itu hatinya sudah husnuzon, jadi sindiran-sindiran buruk pun dia malah mau berdecak kagum siapa yang punya hidung seperti itu. Padahal dia sendiri. Dan kenapa? Karena hatinya yang husnuzon ini menjadikan semuanya termanage dengan baik. Bahkan ada orang yang menjelek-jelekan diamu, dia berpikir, oh dia ngingetin saya. Begitu. Karena dia memandang saya cinta semua orang lain pasti cinta sama saya. Pasti dia bakal kata gini tujuannya buat saya lebih baik. Itu aja yang gampang. Tata hati diawali dengan kita mencintai orang lain dengan tulus, anggap orang lain mencintai kita. Dan semua dibangun dengan husnuzon. Sehingga apapun yang muncul, tidak akan menjadikan hati kita langsung perih, sakit, buruk sangka, dan ujung-ujungnya kita tidak bisa berhubungan baik dengan yang lain. Tapi kalau husnuzon enak. Dihina aja kita masih berbaik sangka. Mungkin niatnya negur saya, tapi ini caranya kurang baik, gak apa-apa. Seperti ambil tegurannya, artinya dia mencintai saya karena Allah. Enak kayak gitu. Baperannya itu bukan positif lagi itu. Luar biasa itu. Insya Allah itu yang menjadi sebab orang akan menjadi lebih dekat pada Allah dan lebih saling mencintai karena Allah. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, semakin tenang kita. Dan mudah-mudahan siapapun yang lagi baperan terobati. Dengan lihat acara ini. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Soleh, Ustaz Subhan, terima kasih. Terima kasih Ustaz Rosyad. Kita ketemu lagi dalam program yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Baja TV, dan kita mulai merasakan bahwa siapapun kita pasti mengalami hal yang sama. Baperan, kebawa dengan perasaan. Ada yang mencaci maki, kita mulai naik dengan tinggi. Ada juga yang orang lain dicaci maki, justru malah kita terkadang mengikuti untuk mencaci maki. Maka pertanyaan di dalam diri kita adalah semakin banyak orang yang menyakiti hati kita, semakin peluang besar di bulan suci Ramadan ini untuk kita doakan yang terbaik untuknya. Agar hati kita bersih, baperan akan jauh daripada keburukan dan akan menjadi nilai positif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami pamit dalam program Bincang Spesial Ramadan dan kembali nanti dalam program yang sama. Kita akhiri dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BASTEX.